Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, sudah jelas dan pasti, saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan di English Premier League. Yang pertama antara Everton versus Manchester City, yang berakhir untuk kemenangan Manchester City dengan skor telak 0-3. Dan yang kedua, antara Arsenal versus Brighton, yang berakhir untuk kemenangan Brighton dengan skor telak 0-3. Dengan hasil akhir ini berarti untuk sementara Manchester City masih berada di peringkat nomor 1 dan sekarang selisih poin mereka dengan Arsenal yang masih berada di peringkat nomor 2 adalah 4 poin. Artinya secara matematis sekarang City hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi atau 3 poin agar bisa menjadi juara dari English Premier League. Padahal seperti yang kita ketahui Arsenal sempat unggul dari segi selisih poin dengan Manchester City sebanyak 8 poin. Tapi sekarang justru mereka yang tertinggal 4 poin dari Manchester City. Jadi kemungkinan besar Manchester City lah yang akan menjadi juara dari English Premier League musim ini. Bahkan kalau menurut saya udah kasih aja pialanya ke Manchester City. Karena jelas terlihat dari segi permainan para pemain City jauh lebih tenang daripada para pemain Arsenal sehingga City bisa meraih kemenangan yang telak dan Arsenal kalah telak di kandang mereka sendiri. Saya ada memberikan analisa kan untuk dua pertandingan ini di konten preview. Sebelum konten ini dan saya menjelaskan bahwa Manchester City serta Arsenal punya peluang untuk meraih kemenangan. Ternyata prediksi untuk pertandingan Arsenal salah. Tapi saya juga menegaskan bahwa kemungkinan di pertandingan Arsenal akan tercipta banyak gol dan ternyata betul ada 3 gol yang tercipta. Awalnya saya mengira bahwa mungkin Arsenal ini menang dengan skor 2-1 atau 3-1. Ya, which means akan ada banyak gol. Ternyata mereka kalah dengan skor 0-3, gak bisa mencetak 1 gol pun. Terlepas dari ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Arsenal, tapi sebetulnya Brighton bermain jauh lebih baik daripada Arsenal dan mereka layak memenangkan pertandingan kemarin malam dan sekarang mereka punya peluang untuk bermain di kompetisi antar klub Eropa musim depan. Kalau bukan di UEFA Conference League, maka kemungkinan di Europa League. Tentu pertama-tama saya ingin memberikan analisa dari pertandingan antara Everton versus Manchester City yang kita sama-sama tahu adalah pertandingan yang penting bagi kedua klub ini. Untuk alasan yang berbeda ya. Karena Everton perlu meraih kemenangan supaya mereka bisa menjauh dari zona degradasi, sedangkan Manchester City perlu kemenangan ini agar mereka bisa menjaga jarak dengan Arsenal dari segi selisih poin. Dari starting lineup, tampak jelas Pep Guardiola ingin mengistirahatkan beberapa pemain yang bermain di pertandingan Champions League lalu lawan Real Madrid. Maka itu dia melakukan banyak perubahan di lineup. Bahkan Kevin De Bruyne tidak bermain sama sekali di pertandingan ini. Yalah karena City kan sudah unggul dengan skor 0-3 memasuki menit ke-51. City seperti biasa mengandalkan ball possession dan para pemain mereka bersabar ya untuk bisa menciptakan peluang di pertandingan ini karena Everton seperti biasa bermain dengan strategi defensif dan hanya mengandalkan counter attack. Tapi City membutuhkan waktu sampai 35 menit loh teman-teman untuk menciptakan peluang pertama yang berbahaya di pertandingan ini dari Rodri di menit ke-35 yang tendangannya bisa di-save oleh Pickford. Jadi sebetulnya di menit-menit awal ya Everton bisa bertahan juga sih dengan menumpuk pemain sampai ke dalam kotak penalti mereka. Tapi bertahan lawan City dengan mengandalkan low block itu sangat beresiko. Karena para pemain City ini kan kreatif di tengah. Jadi yang seharusnya dilakukan adalah menekan para pemain City mulai di lini tengah, bukan menunggu di ruang pertahanan. Maka itu para pemain City akhirnya bisa menemukan jalan untuk menciptakan kembali peluang yang berbahaya dan mencetak gol. Dari siapa? Dari Gundogan. Jadi Gundogan ini memang adalah pemain yang penting juga di Manchester City teman-teman selain Kevin De Bruyne. Jadi Gundogan ini perannya sedikit berbeda dari Kevin De Bruyne. Jika Kevin De Bruyne itu lebih ofensif ya dan dia lebih dinamis pergerakannya, tetapi Gundogan ini lebih tenang permainannya. Dan itu yang dia lakukan ketika Mahrez memberikan umpan dan dia bisa mengontrol bola dengan pahanya kemudian melakukan finishing yang sempurna. Ini adalah gol yang indah teman-teman karena terlihat Gundogan sangat tenang mengontrol bola dan juga bisa melakukan finishing. Dan kuncinya lawan City ketika mereka sudah unggul jangan panik. Dan harus benar-benar mengorganisir permainan di ruang pertahanan dan itu tidak dilakukan oleh para pemain Everton. Maka itu tidak selang lama kemudian kalau nggak salah hanya 2 menit Erling Haaland bisa mencetak gol. Ini adalah gol yang ke-52 bagi Erling Haaland di semua kompetisi.
Dan lagi-lagi ada peran dari Gundogan. Dan lagi-lagi para pemain Everton tidak bisa mencegah para pemain City memberikan suplai bola ke dalam ruang pertahanan mereka. Dan Gundogan memberikan crossing yang begitu baik sehingga Erling Haaland tinggal melompat dan melakukan sundulan untuk menjebol gawang dari Pickford. Dan yang menariknya teman-teman, bahwa Manchester City hanya menciptakan total 5 peluang yang berbahaya di pertandingan ini, tapi mereka bisa mencetak 3 gol. Dan Pickford sebetulnya hanya melakukan 1 save dari Rodri. Jadi sebetulnya permainan Pickford di pertandingan ini sangat mengecewakan. Dan saya agak bingung kok dia masih dipertahankan sebagai penjaga gawang nomor 1 di timnas Inggris. Saya pikir sekarang sudah saatnya lah bagi Gareth Southgate untuk memberikan kepercayaan kepada penjaga gawang lainnya seperti Nick Pope atau juga Aaron Ramsdale. Tapi ya nanti keputusannya di tangan dari Gareth Southgate ya. Terus kemudian setelah unggul 0-2 bukan berarti City langsung bertahan. Enggak, mereka tetap menyerang. Walaupun mereka sulit ya untuk menciptakan peluang yang berbahaya. Dan Everton di babak pertama itu tidak mendapatkan sama sekali peluang yang berbahaya. Kemudian di babak kedua baru saja dimulai, kita melihat bahwa Foden itu dilanggar. Kalau nggak salah oleh Garner ya, pemain dari Everton itu. Dia mendapatkan kartu kuning. Dan dari free kick tersebut saya kira Mahrez yang akan ambil. Ternyata Gundogan yang mengambilnya dan membuat skor menjadi 0-3. Sudah 0-3 baru terlihat para pemain City menurunkan tempo permainan. Dan itu sebetulnya memberikan peluang bagi Everton untuk kembali koordinasi dan merancang beberapa kali serangan ke area pertahanan City. Mereka mendapatkan 2 atau 3 peluang. 2 diantaranya bisa di-save oleh Ederson. Salah satu yang berbahaya itu dari Tarkowski ya, pemain yang mencetak gol ke gawang Arsenal ketika Everton menang di kandang mereka sendiri dengan skor 1-0. Dan selain itu saya tidak melihat mereka bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya meskipun ada shot on target. Dan Pep kemudian melakukan beberapa pergantian pemain, memberikan peluang kepada pemain lain yang duduk di bangku cadangan seperti Grealish, kemudian Silva dan juga Phillips ya. Tapi City sudah in full control dan mereka bisa mengatur tempo permainan secara baik seperti yang saya jelaskan di konten preview, bahwa sangat penting bagi para pemain City untuk mengatur tempo permainan, dan itu yang mereka lakukan. Dan mereka layak meraih kemenangan ini teman-teman, karena saya melihat bahwa Everton kerjanya hanya bertahan dan mereka sama sekali gak kreatif, dan mereka melakukan satu kesalahan yang fatal dalam bertahan, yaitu bertahan cukup ke dalam. Kalau City kalau hanya menunggu di dalam kotak penalti, ya tentu para pemain City akan mencari jalan untuk menciptakan peluang yang berbahaya dan juga mencetak gol. Dan Everton secara total hanya bisa menciptakan 3 peluang yang berbahaya dan tidak bisa mencetak gol. Sebaliknya City yang menciptakan 5 peluang yang berbahaya ya. 2 dari Erling Haaland, kemudian 2 dari Gundogan, dan 1 lagi dari Rodri, berhasil mencetak 3 gol. Jadi jelas City lebih efektif di lini depan dan mereka lebih pintar dalam mengatur tempo permainan dengan mengandalkan ball possession. Dan sekarang saya ingin memberikan analisa dari pertandingan kedua antara Arsenal versus Brighton. Dari awal saya sudah feeling di pertandingan ini akan tercipta banyak gol, tapi feeling saya ya yang menang adalah Arsenal. Seperti yang tadi saya katakan, maybe 2-1 or 3-1. Tapi ternyata gila gak? Mereka kalah dengan skor 0-3. Aduh, mau ngomong apa lagi saya? Ya kalau teman-teman nonton pertandingan ini kan bisa melihat bahwa tampak jelas para pemain Arsenal ini terbebani dengan kemenangan City lawan Everton. Jadi tampak mereka bermain under pressure untuk meraih kemenangan, untuk bisa menipiskan jarak mereka dari segi selisih poin. Maka itu permainan mereka ya sama sekali gak terorganisir. Oke lah, di menit-menit awal mereka bisa menyerang, mereka memegang kendali permainan, tapi organisasi permainan mereka nggak seperti biasanya. Maka itu kita bisa melihat bahwa mereka sulit banget untuk menciptakan peluang yang berbahaya, dan lebih banyak peluang mereka itu melenceng. Dan sangat disayangkan Martinelli itu harus ditarik keluar ya. Tuh Caicedo nggak benar tuh, dia melakukan pelanggaran dari belakang dan nggak mendapatkan kartu kuning juga. Sepertinya dia membalas ya kepada Martinelli yang sebelumnya tuh sepertinya menyikut Mitoma. Ya, seharusnya Martinelli juga pada saat itu mendapatkan kartu kuning. Tapi gak benar tuh Caicedo. Sehingga Martinelli ditarik keluar dan Trossard masuk. Mantan pemain Brighton, justru Trossard biasa aja permainannya. Aneh juga nih pemain ini. Dan tampak dia ambisius banget ya untuk mencetak gol lawan mantan timnya. Dari starting lineup, memang Arteta perlu melakukan perubahan karena Zinchenko tidak bisa bermain di pertandingan ini. Dan saya melihat Tierney permainannya, aduh amburadul. Banyak sekali kesalahan yang dia lakukan, apalagi ketika dicoba untuk memberikan umpan ke depan, tampak dia tidak bisa menang. Ya, ketika adu press dengan pemain Brighton, siapapun pemain Brighton tersebut yang menekan Tierney. Dan terlepas dari beberapa kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Arsenal, saya melihat bahwa para pemain Brighton berhasil menekan para pemain Arsenal sehingga membatasi pergerakan mereka untuk merancang sebuah serangan. Bahkan Jorginho dan juga Granit Xhaka itu ditarik keluar karena mereka gak berfungsi secara normal. Jadi Brighton ini menang dengan
taktik pressing mereka. Sebetulnya para pemain dari kedua tim ini adu mekanik. Mereka adu pressing. Jadi ketika Brighton press, Arsenal counter press. Ketika Arsenal press, Brighton counter press. Tapi saya melihat counter press dari Brighton jauh lebih berhasil. Mereka tampak jelas efektif untuk bisa menekan para pemain Arsenal, dan bukan saja satu pemain Brighton yang akan menekan, tapi akan ada dua pemain. Jadi skill individu dari Saka, Odegaard, atau juga Trossard ya bisa mereka batasin. Maka itu Arsenal tidak bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya, bahkan tidak banyak peluang yang on target. Dan Brighton sebetulnya beberapa kali hampir saja mencetak gol di babak pertama tersebut loh. Ya kan, dari Enciso, kemudian dari Ferguson, dan mereka bagus sekali memainkan kombinasi passing. Ada umpan-umpan pendek, ada juga umpan direct pass. Dan juga memang saya melihat para pemain Brighton bermain cukup agresif di pertandingan ini. Mereka melakukan banyak sekali pelanggaran. Yaitu adalah salah satu cara dari mereka untuk bisa menyulitkan para pemain Arsenal bermain secara kreatif. Babak pertama berakhir dengan skor 0-0, tapi saya sudah was-was karena saya melihat bahwa Arsenal sulit pegang kendali di lini tengah. Dan tadi seperti yang saya katakan di babak kedua, Arteta melakukan perubahan ya, melakukan pergantian pemain, dan kemudian Brighton bisa unggul. Saya agak bingung kok Kivior tuh sepatunya lepas, ternyata dia benerin sepatu. Padahal itu kan masih ada peluang bagi Brighton. Lihat itu pergerakan dari Mitoma. Dia melakukan pergerakan cepat, kemudian dia bisa memberikan umpan kepada Estupiñán. Estupiñán mengangkat bola, tapi bola itu bisa dihalau. Kemudian Estupiñán memberikan bola lagi. Kivior terjatuh, benerin sepatunya. Ternyata di sana ada Enciso yang bisa mencetak gol. Enciso kita tahu mendapatkan peluang di babak pertama ketika Mitoma bisa melewati Ben White. Jadi tampaknya Ben White sulit banget mengawal pergerakan dari Mitoma. Sudah unggul 0-1, tentu ini memberikan confidence kepada para pemain Brighton, dan mereka ya menurunkan tempo permainan, mereka bermain possession, mereka memancing para pemain Arsenal untuk keluar, dan mereka menyulitkan para pemain Arsenal untuk build up attack dari ruang pertahanan. Maka itu di gol kedua Brighton ada kesalahan dilakukan oleh Trossard karena dia di-press oleh Pascal Gross. Jadi Ramsdale ketika memberikan bola itu, Trossard ingin memberikan passing ke pemain lainnya, tapi ternyata terkena Gross dan bola itu tertuju kepada Undav yang berhasil mencetak gol. Ramsdale sudah out of position. 0-2, udah game over. Itu kan sudah jelang pertandingan berakhir. Tapi ternyata Brighton bisa menambah gol lagi. Dan di sini kembali kita melihat koordinasi yang tidak rapi di antara para pemain Arsenal, sehingga Estupiñán bisa mencetak gol karena sebelumnya ada shooting dari Undav, bisa di-save oleh Ramsdale, tapi tidak ada pemain dari Arsenal yang bereaksi dari situasi rebound tersebut, dan Estupiñán bisa mencetak gol pertamanya di musim ini di Premier League dan membawa kemenangan bagi Brighton dengan skor 0-3. Jadi layak Brighton menang karena mereka juga bermain dengan taktik yang pas. Apa taktiknya? Pressing, membatasi pergerakan dari para pemain Arsenal, bermain ekstra agresif dan menyerang ketika ada celah di ruang pertahanan dari Arsenal. Yes, Arsenal mendapatkan beberapa peluang juga yang berbahaya seperti dari Odegaard, dari Bukayo Saka, dari Gabriel Jesus, dari Trossard. Tapi saya melihat bahwa mereka terkesannya terburu-buru untuk melepaskan shooting. Jadi tampak mereka agak tenang. Mungkin mereka memang ingin mencetak gol secepat mungkin ya, agar mereka nanti bisa memegang kendali di pertandingan ini. Tapi ternyata itu menjadi bumerang dan mereka kalah dengan skor 0-3. Jadi dengan kekalahan ini ya Arsenal sudah pasti akan mendapatkan gelar juara 2, dan City kemungkinan akan menjadi juara dari Premier League karena seperti yang saya katakan secara matematis City belum menjadi juara dan mereka harus mendapatkan 3 poin untuk memastikan menjadi juara dari English Premier League musim ini. Dan ya kalau bisa udah kasih aja lah pialanya ke City ya, karena lihat dari permainan Arsenal gawat banget. Jadi lihat aja tuh, City bisa menang di Everton dengan skor telak 0-3 dan Arsenal justru tempo hari kalah di kandang Everton dengan skor 1-0, padahal tempo hari mereka juga bermain baik. So, ya tinggal kita tunggu saja nih harinya City memastikan menjadi juara dari English Premier League. Tapi saya sebagai fan dari Arsenal, ya saya juga puas lah ya dengan permainan Arsenal musim ini. Mereka bisa mencetak banyak gol, mereka gak banyak kemasukan gol, dan terus terang permainan mereka jauh lebih atraktif daripada musim lalu. Dan City seperti biasa gak ada obat, mental para pemain mereka kuat, dan para pemain mereka memang sudah matang, mereka sudah terbiasa terlibat dalam persaingan gelar juara, dan kemungkinan besar mereka yang akan menjadi juara dari English Premier League musim ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.